Kita ketemu lagi dalam pembahasan mengenai aplikasi dioda. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi dioda pada rangkaian yang kita sebut sebagai rangkaian multiplier. Rangkaian multiplier adalah rangkaian yang berfungsi untuk memberikan amplitude daripada sinyal input menjadi sekian kali atau sebagai pengganda amplitude. Jadi fungsi untuk menggandakan atau lebih gitu, menggandakan amplitude sinyal input. Jadi kalau kita punya input, katakanlah tegangannya 10, kemudian kita akan gandakan menjadi 2 kalinya, berarti tegangan output yang dihasilkan sebesar 2 kali atau 20 volt. Atau kita ingin menggandakan lagi menjadi 3 kali sehingga keluaran output itu menjadi 30 volt. Nah, rangkaian multiplier ini biasanya terdiri dari tentunya pasti ada dioda dan kapasitor. Jumlah dioda dan kapasitor ini menunjukkan berapa besar nilai pengali dari sinyal input. Jadi jika kita mempunyai 2 buah dioda dengan 2 buah kapasitor, maka kita akan mempunyai 2 kali nilai tegangan input. Demikian pun jika kita mempunyai 3 buah dioda dan 3 buah kapasitor, kita akan mempunyai nilai tegangan output sebesar 3 kali daripada amplitude sinyal input. Nah, rangkaiannya biasanya terdiri dari kita gambarkan saja gitu ya. Sini ada sebuah kapasitor, kemudian dioda, kemudian ada lagi dioda, kemudian di sini adalah kapasitor. Oke, ini adalah tegangan input. Kita sebutnya sebagai C1, C2, dioda 1 ya, kita sebut, dan ini dioda 2. Anggap asumsi bahwa D1 dan D2 adalah dioda ideal. Ya. Sehingga jika kita mempunyai sinyal input, jadi saya gambarkan mudahnya sinyal inputnya kita nyatakan saja dengan sinyal persegi saja supaya memudahkan kita melakukan analisis. Ya, seperti ini. Katakanlah sinyal inputnya dia mempunyai nilai plus 5, di sini adalah minus 5. Seperti biasa, ketika kita mempunyai sinyal input bolak-balik, maka kita akan menganalisis dalam 2 kondisi. Berarti yang pertama itu adalah saat setengah gelombang positif. Tentunya nilainya itu adalah ini yang saya arsir seperti ini. Jadi kalau kita terapkan besar sinyal input tersebut, ya, katakanlah ketika kita melakukan analisis, kita dapatkan dalam kondisi semua kapasitor masih terisi secara kosong, gitu ya. Artinya masih dalam kondisi belum terisi. Nah, ketika kita buat bahwa tegangan input ini plus 5, yang pertama bahwa kita lihat
besar input plus 5 akan menghasilkan arus yang arahnya seperti yang saya gambarkan warna merah, kemudian ketemu percabangan, mengalir, arus pada D1, demikian juga arus pada D2 dan juga mengalir arus pada C2. Pada proses ini saat setengah gelombang positif, jika keadaan kita lakukan secara idealnya gitu ya, atau dalam kondisi katakanlah secara matematis, maka pada proses ini akan terjadi yang namanya proses pengisian kapasitor. Proses pengisian C1. Nah, dalam hal ini akan terjadi proses pengisian C1 yang berimbas pada besar C1 nanti, besar nilai tegangan yang disimpan di C1 itu nanti sebesar tegangan inputnya yaitu plus 5 dengan polaritas positif. Tegangan yang disimpannya ada di sebelah kiri kapasitor. Jadi di sini nanti akan terjadi proses pengisian, gitu ya. Kemudian arus hasil plus 5 tersebut pada D1 itu akan berakibat bahwa kondisi seperti itu D1 akan mengalami yang namanya D1 arus mengalir dari anoda ke katoda yang berimbas pada D1 tersebut itu akan on atau katakanlah akan short circuit. Demikian pun pada D2 karena arus D2 itu mengalir dari katoda ke anoda, ini akan berimbas pada D2 tersebut, dia kondisinya itu off atau open circuit. Nah, sehingga pada saat setengah gelombang positif yang pertama ini, kalau kita lakukan pemodelan ketika kita buat asumsi seperti tadi, maka kita peroleh bahwa ini adalah short circuit, ini open circuit, ini adalah C2. Nah, maka di sini kita akan dapatkan pada saat setengah gelombang positif yang pertama, tegangan output yang dihasilkan ketika D2 itu katakanlah dia open circuit, maka Vout itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita lakukan berikutnya itu adalah saat setengah gelombang negatif. Kita lihat pada saat setengah gelombang negatif, kita gambarkan rangkaiannya. Saya tambahkan terlebih dahulu halamannya. Saat setengah gelombang negatif, berarti kita punya ini C1, ini D1. Ingat tadi bahwa C1 itu sudah menyimpan besar tegangan sebesar plus 5, di mana polaritas positifnya ada di sebelah kiri. Sementara nilai tegangan yang tertera itu adalah dia minus 5. Ya, karena ini kita pakai setengah gelombang yang negatifnya. Di sinyal ini baru kita gunakan. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa arus yang dihasilkan oleh minus 5 itu akan saya gambarkan arus yang katakanlah dia mengalir seperti ini, yang dia mengalir
di masing-masing ground itu muncul ke atas seperti ini. Karena arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini kita sebut arus -5. Kemudian tegangan yang tersimpan di kapasitor sebesar +5 juga akan menghasilkan arus yang arah arus pergerakannya dari potensial positif ke negatif. Yang kalau saya gambarkan gerakannya seperti ini. Sama persis seperti halnya yang sinyal input -5 tadi gitu ya. Nah, ini arus kapasitor gitu. Sehingga kalau kita analisis pada D1 dalam kondisi seperti ini ya. Jadi yang pertama dalam kondisi seperti ini D1 arus mengalir dari katoda ke anoda yang berimbas pada D1 ini akan off atau dia open circuit. Nah, demikian juga kalau kita lihat di D2, ini D2 ya, D2 juga dilewati oleh arus yang katakanlah dia lewat seperti ini gitu ya. Nah, saya perpanjang gitu ya. Sehingga di sini kita akan melihat D2 ini arus akan mengalir dari anoda ke katoda yang berimbas pada D2 tersebut. Ini adalah kondisinya on atau short circuit. Pada saat bersamaan kita lihat bahwa kapasitor C2 ini terjadi proses pengisian. Proses pengisian kapasitor sebesar nilai tegangan maksimum yang diberikan. Nah, sementara nanti di kapasitor C1 pun demikian. Proses di kapasitor C1 ini bukan lagi proses pengisian, tapi proses pengosongan kembali. Ya, artinya tegangan +5 yang dia simpan sementara ya habis diberikan pada sistem. Sehingga ketika kita lakukan pemodelan nah, kita peroleh bahwa ini kapasitor, ini dia open circuit, ini dia short circuit. Nah, ini C2, ini Vout. Yang kalau kita lihat di sini, ini +5 tegangan yang disimpan kapasitor, dan di sini adalah -5. Sehingga kalau kita ukur Vout tersebut, Vout adalah tegangan yang kita ukur pada titik sebelah sini, ya saya bergerak ke sebelah sini. Ketemu dia negatif 5 dari kapasitor yang tersimpan, kemudian bergerak lagi, ketemu nilai negatif 5 dari sinyal input setengah gelombang yang negatif, sehingga totalnya adalah -10. Jadi saya punya Vout-nya itu -10. Nah, saat yang bersamaan gitu ya. Ini saat yang bersamaan, ini kapasitor C2 ini mulai terisi. Sebesar, ya tentunya sebesar Vout. Gitu. Jadi tegangan yang tertera di kapasitornya itu adalah sebesar -10 dengan polaritas positifnya itu di bawah gitu ya. Jadi ini nanti terisi nih. Nah, sebesar 10 volt gitu ya. Gitu. Nah, kemudian terjadi proses berikutnya lagi gitu ya. Proses yang namanya berulang kembali kan saat setengah gelombang positif lagi gitu. Pada saat setengah gelombang positif yang terjadi lagi gitu, misalkan ini +5 ya,
Ini kapasitor C1 kan dia kosong ya. Nah, karena udah habis tadi di proses sebelumnya gitu. Kemudian dioda ini D1. Kemudian di sini dioda 2. Ini kapasitor C2. Yang tolong tadi diingat bahwa kapasitor C2 itu dia nyimpen tegangan seperti ini, 10. Gitu. Yang kalau kita lakukan analisis lagi di awal, seperti di awal kembali, arus yang dihasilkan plus 5 arahnya ke sini, ini ke bawah, ini ke sebelah sana. Gitu ya. Kemudian di sini terjadi lagi proses pengisian kapasitor. Nah, terus tegangan yang dihasilkan oleh kapasitor yang disimpan tadi, yang 10 ini kan polaritas positifnya di bawah, berarti arahnya seperti ini ya, dari ground. Nanti muncul ke ground sini. Nah ini arahnya seperti ini gitu. Gitu. Yang kalau kita perhatikan gitu ya, kalau kita perhatikan dengan proses seperti ini, maka yang terjadi pada D1 ya, pada D1 balik lagi ke kapasitor ya, D1 ini kalau kita lihat arus, anggaplah bahwa nilai tegangan kapasitor 10 volt itu arusnya lebih besar daripada yang arus daripada tegangan input plus 5. Berarti arus mengalir dari katoda ke anoda yang berimbas pada D1 ini dia off atau open circuit. Gitu. Dan di D2 pun kalau kita perhatikan arusnya itu semuanya itu saling menguatkan atau searah, baik itu arus yang dihasilkan oleh sinyal input plus 5 maupun arus yang dihasilkan oleh kapasitor yang disimpan di C2. Dari sini kita lihat arus mengalir dari katoda ke anoda, atau D2 ini kondisinya off atau open circuit. Nah, saat yang bersamaan, tolong diperhatikan, C1 terjadi proses pengisian. Nanti C2 pun demikian, C2 terjadi proses pengosongan. Nah, sebelum sampai proses terjadi pengosongan tersebut, kalau kita gambarkan pemodelannya, maka ini open circuit, ini open circuit, ini kapasitor yang tadi disimpan ya, yang sementara gitu ya. Ini nanti akan tersimpan lagi. Maka kalau kita perhatikan tegangan outputnya itu sama dengan min 10, masih tegangan yang disimpan oleh kapasitor tadi. Gitu. Ini prosesnya berulang terus C1 terjadi pengisian, nanti pada saat dia setengah gelombang negatif terjadi lagi C1 pengosongan, tetapi akan berimbas pada C2 terjadi proses pengisian yang terus berulang sehingga nanti kalau kita gambarkan gitu ya, kalau kita gambarkan ini V in. Jadi saat katakanlah dia gelombangnya itu setengah gelombang positif untuk yang input, maka V out ini akan sama dengan 0. Gitu. Masih 0 gitu ya. Terus nanti pada saat setengah gelombang yang negatif, ini dia akan tegangannya tadi min 10 gitu. Nah, kemudian nanti pada saat setengah gelombang yang positif itu akan tetap muncul tegangan 10 lagi gitu ya. Tegangan 10 terus gitu. Terus sehingga nanti kita akan memperoleh ternyata sinyal AC dengan maksimum input plus 5 nanti dengan rangkaian multiplier ini saya
ubah sehingga amplitude dari output itu menjadi minus 10. Jadi 2 kalinya. Gitu. Di samping tentunya kalau kita lihat dari rangkaian output seperti ini tidak hanya rangkaian multiplier, tetapi rangkaian multiplier sekaligus sebagai rangkaian rectifier. Rectifier adalah rangkaian yang mengarahkan sinyal AC menjadi sinyal DC. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di simulasi, ini kita jalankan ya, simulasi. Nah, ini kita punya tegangan yang gambar grafik yang atas, gitu ya. Gambar grafik yang atas, kita punya katakanlah tegangan maksimumnya ini adalah 3 volt, gitu ya. 3 volt, gitu. Minimumnya minus 3. Sehingga nanti kalau kita gunakan rangkaian multiplier dengan 2 buah dioda seperti ini dan 2 buah kapasitor, maka tentu kita akan mengalihkan outputnya itu menjadi 2 kali. Jadi kalau kita punya maksimumnya 3, setidaknya kita akan dapatkan bisa itu plus 6 ataupun katakanlah minus 6, bergantung kepada arah dari penempatan kondisi anoda katoda dari diodanya sendiri, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau saya speednya saya percepat, gitu ya. Nah, oke. Nah, perhatikan. Ini saya stop dulu ya. Nah, stop. Nah, jadi grafik yang atas kita punya maksimumnya 3. Sementara grafik yang bawah saya punya maksimumnya minus 5,99. Artinya ketika misalkan tegangan input di AC tersebut ini katakanlah maksimumnya 3, sekarang saya punya tegangan outputnya itu sekarang menjadi DC juga. Dengan maksimumnya itu minus 5,998. Jadi hampir 2 kalinya. Sehingga rangkaian ini itu bisa kita pastikan sebagai sebuah rangkaian multiplier pengganda sinyal amplitude sebesar 2 kali.